Banyak orang yang mengalami masalah dalam pernikahan, tapi tidak berakhir dengan kejahatan. Hai, welcome to my YouTube channel. Di sini saya akan membahas cerita-cerita kriminal dan cerita menarik lainnya. So, nonton terus dan ditekan tombol subscribe, like, dan loncengnya. Dan supaya tahu ceritanya, mari kita bahas. Kisah ini dimulai tahun 1967 ketika Pamela Wojcik dilahirkan di New Hampshire dari orang tua John dan Linda. Dia memiliki masa kecil yang normal dan indah. Dia sangat dekat dengan ayahnya, dia sangat bahagia, dia sangat manis dan punya banyak teman, kata ibunya. Keluarganya kemudian pindah ke New Hampshire di mana dia hidup dalam mimpi Amerika. Karena angka kejahatan yang rendah, dia dan saudaranya dapat menjelajahi alam di luar rumah dengan bebas, tanpa orang tuanya harus khawatir. Setelah Pamela dewasa, dia memutuskan untuk pindah ke Florida untuk kuliah di Florida State University. Dia pekerja keras yang melakukan banyak pekerjaan sambil tetap bekerja untuk kuliahnya. Dia bahkan berhasil lulus lebih awal. Gelarnya di bidang komunikasi dan dia sudah lama bermimpi menjadi reporter berita TV. Dia juga pecinta musik dan suka grup seperti Van Halen dan Motley Crue. Cita-citanya menjadi DJ radio. Karena dia menghabiskan banyak waktu bekerja dan belajar, dia tidak punya waktu untuk pacaran atau pesta. Dia tidak berkencan sampai dia bertemu suaminya tahun 1993, Greg Smart. Dia bertemu saat dia sedang liburan Natal. Ketika ditanya apakah yang membuatnya tertarik padanya, Pamela menjawab, karena dia ramah dan selalu tersenyum. Mereka cocok satu sama lain dan orang tua mereka mendukung penuh hubungan mereka. Mereka saling jatuh cinta dan Greg pindah ke Florida untuk bertemu dengan Pamela. Hubungan mereka berkembang dengan cepat dan tidak beberapa lama mereka pun menikah. Pernikahan Greg dan Pamela diadakan tanggal 7 Mei tahun 1989. Pamela tampak cantik dengan gaun panjang putih. Semua keluarga dan teman berkumpul. Pamela dan Greg akhirnya pindah ke rumah baru di New Hampshire dan menetap di kota yang bagus. Pamela mendapatkan pekerjaan di sekolah umum setempat di mana dia bekerja sebagai penghubung media. Pekerjaannya sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dia sesuai dengan arah yang benar. Dia masih 22 tahun. Dia menghasilkan banyak uang. Greg memutuskan bekerja di bisnis asuransi ayahnya. Dia memotong rambut panjangnya dan menjadi semakin rapi. Sepertinya pernikahan kelihatan bahagia dari luar, tapi pernikahannya tidak seperti yang diinginkan Pam. Greg sering bekerja sampai malam, meninggalkan Pam sendirian. Ingin membangun kehidupan sosial, Pam mulai bergaul dengan siswa-siswa SMA yang dia ajak bekerja sama. Pernikahannya sampai pada titik yang sulit. Suatu malam, Greg pulang dan menemui Pam. Dia mengaku berselingkuh. Namun, Pam mengaku masih mencintai Greg. Pamela patah hati dan harga dirinya hancur. Adakah cara pernikahan itu dipertahankan? Pada suatu malam di musim semi, Pam pulang larut malam karena rapat sekolahnya. Ketika dia sampai di rumah, dia menemukan lampu rumahnya menyala dan ini hal yang aneh. Ketika dia membuka pintu, dia menemukan suaminya terbaring di lantai. Dengan panik dia berlari keluar rumah dan berteriak minta tolong. Tetangganya tidak tahu apa yang terjadi. Mereka menelpon 911. Ketika polisi tiba di TKP, Pam menangis dengan histeris di halaman.
Dia tidak tahu apa yang terjadi atau apakah suaminya masih hidup atau sudah meninggal. Ketika polisi masuk, mereka menemukan Greg terbaring di pintu masuk dengan handuk biru terbungkus di sekitar kepalanya yang menyembunyikan luka karena senpi. Pam akhirnya melihat kematian Greg akan mempengaruhi hidupnya. Pam masih tidak percaya suaminya sudah meninggal. Kelihatannya Greg pulang ketika perampokan sedang terjadi. Barang-barang berserakan di sekitar rumah dan semuanya kelihatan berantakan. Sepertinya seseorang sudah menyisir seluruh rumah, mencari barang-barang berharga yang dapat mereka temukan. Tapi ada yang menjadi pertanyaan polisi mengenai kejadian ini. Misalnya Greg masih memakai cincin kawinnya dan dompetnya masih ada padanya. Mengapa perampok tidak mengambil ini dan tidak ada tanda-tanda masuk paksa? Ketika polisi menggeledah mobil Greg, mereka menemukan sejumlah kecil zat ilegal yang membuat mereka bertanya-tanya apakah itu bisa dikaitkan dengan pelakunya. Ini menjadi jalan buntu. Beberapa minggu setelah tubuh Greg ditemukan, polisi mulai kehabisan ide. Mereka sampai meminta kepada publik untuk membantu mereka memecahkan kasus. Pemakaman Greg sungguh memilukan. Banyak orang, terutama anak muda yang hadir. Banyak orang yang menangis. Ayah Greg, yaitu Bill Smart, berbicara kepada publik bagaimana rasanya sakit yang dia rasakan. Pam tampak benar-benar hancur dalam pemakaman Greg. Dia menangis terseduh-seduh sehingga dia tidak dapat berjalan. Satu-satunya yang bisa mengobatinya adalah mengetahui siapa pembunuh Greg. Tapi polisi belum bisa memberikan jawaban. Wawancara pertama yang dilakukan Pam seminggu setelah kematian suaminya. Rambutnya ditata sempurna dan dia mengenakan gaun biru yang anggun. Cincin kawinnya masih dipakai. Saat dia mendiskusikan detail pembunuhan suaminya, dia memangku anjingnya di pangkuannya. Keadaan ini berubah 6 minggu setelah kematian Greg, ketika seorang pria berjalan ke kantor polisi dengan pistol di tangannya. Dia mengklaim bahwa senjatanya dapat saja digunakan dalam pembunuhan Greg. Laki-laki itu curiga ketika dia memeriksa senjatanya dan memperhatikan. Kelihatannya senjata itu baru dibersihkan baru-baru ini. Dia tidak membersihkan senpi itu sendiri. Dia tahu seperti ada sesuatu yang salah. Dia menjelaskan, dia diberitahu oleh teman anak laki-lakinya, yaitu seorang remaja, bahwa senjata itu mungkin sudah pernah digunakan untuk membunuh Greg Smart. Polisi segera memeriksa senpi itu dan itu jelas bahwa senjata itu digunakan dalam pembunuhan Greg Smart. Polisi membawa remaja itu yang menyebutkan hubungan senpi dengan kasus Greg Smart. Nama remaja itu adalah Ralph Wells. Tidak butuh lama untuk mengungkap fakta-fakta untuk mengungkap kasus ini. Dia menjelaskan kepada polisi bahwa 3 orang remaja lainnya telah pergi ke rumah keluarga Smart dan pada malam Greg terbunuh. Ketika remaja yang diidentifikasikan sebagai Billy Flynn, Patrick Randall, dan Vance Lentime Jr. Mereka pergi ke sana dan menerobos masuk, dan mereka membuat rumah itu seolah-olah terjadi perampokan. Greg mencoba lari. Mereka memegangnya, melempar anjing mereka ke tiang. Bill yang melukai Greg dengan senpi. Tapi mengapa ketiga anak remaja SMA ini bisa melakukan sesuatu sejahat itu? Ralph punya jawaban untuk itu. Dia percaya bahwa remaja-remaja itu sudah dijanjikan sejumlah uang asuransi
Mereka dijanjikan $500 Amerika oleh Pam Smart untuk masing-masing remaja itu untuk membunuh Greg. Polisi percaya pada Ralph. Cerita ini membuat semuanya menjadi sangat jelas. Hal ini mengkonfirmasikan mengapa Pam sudah berakting dengan aneh dan mungkin terlibat dengan kematian suaminya. Apakah ini karena kurang emosi yang ditunjukkan Pam ke depan publik? Kurangnya emosi ini menyebabkan Pam dijuluki sebagai Ice Princess atau Putri Es. Dia mulai membela kekurangan emosinya dengan membandingkan dirinya dengan Jackie Kennedy Onassis. Kata Pam, "Saya memang kurang emosional karena saya dalam keadaan shock. Saya perhatikan ketika pemakaman John F. Kennedy dan Jackie Kennedy Onassis tidak mengeluarkan air mata, tapi tidak ada yang bilang dia itu Putri Es." Semakin buruk buat Pam. Ketika dia melakukan interview pertama dengan pers, dia menjelaskan bahwa dia tahu detail-detail penting seperti apa TKP ketika polisi pertama kali datang. Jika hanya menjulurkan kepalanya sebentar sebelum memberitahu tetangga bahwa ada sesuatu yang buruk terjadi, tidak masuk akal kalau dia tahu semua pengetahuan tentang bagaimana keadaan TKP saat itu. Pam terlihat lebih bersalah. Polisi percaya Pam punya andil dalam kematian Greg. Mereka mempunyai rekaman wawancara dengan Ralph Wells menjelaskan apa yang mungkin menyebabkan kematian Greg. Polisi masih belum mempunyai bukti sebenarnya yang diperlukan untuk menangkap Pam. Penyelidik mulai menyelidiki lebih dalam ketiga remaja yang berhubungan dengan Pam. Mereka bertiga bersekolah di SMA yang sama di mana Pam bekerja, yang menghubungkan mereka dengan cara yang lebih spesifik. Billy Flynn yang pertama kali tertarik kepada Pam. Billy adalah remaja dan dia seorang rocker sama seperti Pam, dan ini membuatnya merasa spesial, sama seperti yang dulu dilakukan oleh Greg. Pada saat itu, Pam sangat merasa tertekan dan dia butuh dorongan. Billy mulai jatuh cinta kepada Pam. Billy merasa Pam cantik, pintar, dan dewasa. Dia seperti aku. Billy menjelaskan kepada reporter bagaimana perasaannya kepada Pam. Pam terlibat sebuah hubungan rahasia dengan Billy karena ingin menyingkirkan Greg. Dia meminta Billy dan teman-temannya untuk membunuh Greg, seperti yang dinyatakan Ralph. Billy Flynn dan Patrick Randall masuk ke rumah Pam dan Greg pada malam yang sudah ditentukan. Patrick memaksa Greg tiarap. Billy adalah orang yang membunuh Greg dengan senpi. Pada tanggal 1 Agustus tahun 1990, di lapangan parkir sekolah, Pam didekati oleh seorang polisi. Polisi itu bilang ada kabar baik dan kabar buruk untuknya. Berita baiknya adalah tersangka pembunuh suaminya sudah dapat diidentifikasikan. Berita buruknya adalah dia adalah tersangkanya. Dia ditangkap dan ditahan setelah melewati persidangan yang dramatis. Pam dinyatakan bersalah sehubungan dengan kematian suaminya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Sampai sekarang dia menyatakan dia mencintai suaminya dan dia tidak bersalah. Sampai di sini dulu guys ceritanya. Bagaimana pendapat kalian tentang kasus ini? Tulis di kolom komentar ya. Dan selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kalian berada. Bila suka ceritanya, tekan subscribe, like, dan tekan juga loncengnya untuk cerita yang lain. Thank you for watching.